wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semua. Siap, Pak. Apa kabarnya hari ini? Siap untuk belajar? Siap, Pak. Siap. Baik, Bapak cek semangatnya dulu. Coba berdiri semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa, akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Nanda Iksan supaya memimpin doanya. Semuanya berdiri. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak cek absennya dulu ya, supaya kita hadir. Alwa Kristiani ada. Alwiansa, Hadir, Pak. Angel Juliana, Hadir, Pak. Andi Khairia, Hadir, Pak. Aswil dan Raja. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer ya. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Nanti pelajaran pertama kita adalah topiknya menerapkan menu home Microsoft Word. Jadi nama aplikasi pengolah kata itu yang paling sering digunakan orang adalah Microsoft Word ya. Ada beberapa versi, ada yang 2007, 2013 dan 2016. Ada juga yang terakhir 2019. Bill Gates yang punya perusahaan Microsoft, termasuk yang punya Windows, Microsoft, ya, Microsoft Word dan lain sebagainya. Orang pertama yang mendirikannya adalah Bill Gates. Jadi apa katanya? Ada kata motivasi yang disampaikannya. Katanya kita selalu menaksir terlalu tinggi perubahan yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan dan meremehkan perubahan yang dapat terjadi dalam 10 tahun ke depan. Jadi jangan biarkan diri Anda terbuai dalam kelambanan. Artinya jangan berpikir pendek. Adapun tujuan kita mempelajari ini yaitu peserta didik atau siswa, kamu harus mampu mengetahui tools yang ada pada menu home. Jadi kamu tahu namanya apa, alat-alat yang ada pada menu home itu apa namanya. Kemudian peserta didik mampu memahami, tahu kamu gunanya apa, sudah tahu namanya apa, tahu gunanya apa. Jadi paham kegunaan setiap toolsnya. Ya, itu tujuan kita. Kemudian yang ketiga, nah sekarang tolong hidupkan komputernya. Sebelum kita masuk ke teorinya, Bapak akan melakukan tes kalian sejauh mana pengetahuan kalian. Siapa sih no name ini? Oh, nggak ngerjakan ya? Sudah siap semua? Hah? Sudah ya? Berarti yang 4 orang ini mau masih berubah? Andi? Ini Andi. Menu home dan pada Word ya. Adapun nanti penilaian yang akan Bapak ambil yaitu pertama penilaian sikap kamu selama proses pembelajaran ini, apakah yang ada jalan-jalan atau bikin ulah. Kemudian ada yang kedua pengetahuan, nanti udah diuji pertama itu pretestnya, nanti pengetahuannya untuk yang post-testnya. Apakah berubah tadi yang awalnya bagus 1 atau bagus 2, nanti kalau bisa bagus 4 dan bagus semua ya. Nah, pernah lihat teks di atas? Pernah nggak? Pernah di mana? Di buku reseks.
Hah? Di buku, di mana kamu lihat kayak gitu? Atau di internet atau di mana? Di buku resep makanan ya. Mungkin ada yang pernah ke perpustakaan, pernah kelihatan, ataupun mungkin yang pernah berjelajah di internet. Kalian tahu pernah ke warnet nampak teks seperti di atas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Satu baris ya. Satu baris. Ini baris ke belakang. Nah, permasalahan ini ada di halaman kedua terakhir ya. Problem based learning-nya. Bahwasanya di sini contohnya kasusnya yaitu Ibu Tina itu senang sekali memasak. Dia telah banyak berkreasi dengan masakannya. Suatu ketika Bu Tina berpikir ingin membukukan menu-menu masakan yang menjadi andalannya itu, ya. Akan tetapi Ibu ini nggak bisa mengetik dan menggunakan komputer. Sebagai seorang siswa, kamu yang sudah mulai pandai mengetik dan berkomputer, Ibu Tina meminta kamu mengetikkannya. Jadi dia minta tolong ke kamu ketikkan teks resep ya, resep masakan yang disampaikan dari Ibu ini. Kemudian dengan memanfaatkan Microsoft Word nanti. Jadi dari situ nanti kamu bisa cari di internet ya salah satu resep masakan, nanti bikin judulnya, kemudian alat dan bahannya apa, kemudian langkah proses pembuatannya bagaimana. Gunakan internet untuk mencari contoh dan gunakan tools yang ada pada Memhome. Baca dulu, mana tahu nanti jadi tahu ini soal yang tadi. Video ini adalah part pertama dari pembahasan lengkap menu yang ada di Microsoft Word. Dan di part pertama ini, saya akan mengulas tentang tab menu home yang ada di Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Word 2016, namun di semua versi Word dapat diterapkan yang teman-teman. Paling hanya akan ada sedikit perbedaan saja. Oke, agar mudah tidak terlalu panjang, langsung saja kita ke pembahasannya. Silakan buka Word kalian. Oke, di tab menu terdapat beberapa huruf yang bersitus atau pilihan yang kita butuhkan untuk keempatan. Di sini terdiri dari huruf Word, font, paragraf, style, dan editing. Namun, sebelum kita membahas setiap huruf tulis yang ada, sebaiknya kita ketahui dulu fungsi indent untuk mempermudah dalam memahami tutorial nantinya. Oke, indent berfungsi untuk membuat atau memodifikasi struktur paragraf maupun menentukan batas teks pada lembar kerja di Kalau Microsoft untuk Word. tebal itu ikon bold ya, namanya bold, ikonnya gambarnya huruf B. Kemudian untuk I ini nama singkatannya dari italic untuk membuat cetak bimbing. Kemudian U singkatan dari underline, contohnya untuk membuat garis bawah. Kemudian ada strike through namanya untuk mencoret, strike through mencoret. Kemudian ada pangkat bawah. Pangkat bawah ini namanya subscript. Misal ada teks H2O gitu kan, CO2, C16, H12, O6 gitu kan. Nah, rumus kimia lah itu pakai subscript namanya. Kemudian lawannya ada superscript. Contohnya X pangkat 2 ya, 5 pangkat 3 gitu, dalam hal matematika. Kemudian ada text effect untuk stabilo gitu, namanya nama toolsnya adalah text highlight color untuk membuat. Nah, sekarang buka LKPDmu, studi kasusnya silakan kamu kerjakan.
asem. Saya presentasikan hasil karya yang saya buat, yaitu yang berjudul Chicken Trio Cabai Garam. Di sini saya menggunakan fontnya, menggunakan tiga yang ini. Sedangkan font yang ini saya cetak tebal menggunakan yang ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini adalah kita bisa menggunakan modifikasi teks dengan menggunakan menu home. Bisa membuat cetak tebal, cetak miring, kemudian ada ballet, numbering, ya. Ada juga membuat rata tengah, rata kiri, ada juga membuat shading. Ya. Saya senang bisa belajar menu home di Cekropmo. Saya berhasil membuat menu makanan dengan memanfaatkan bullet dan lumbre. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitannya apa? Adik? Kesulitan yang saya alami membuat Buat simbol. Iya, Pak. Coba mendefinisikan simbol yang baru, ya. Jadi untuk mendefinisikan simbol yang baru itu dari define new symbol, define new ballet. Kemudian simbol, cari lambang-lambangnya baru. Oke. Baik. Kalian nanti bisa mencari referensi lain, pembelajaran lain, ya, dari menu home ini, bisa berupa video atau buku-buku yang lain. Atau lebih sering lagi untuk mengerjakan contohnya, terutama tadi yang masih nilainya 1, masih benarnya 1 di post test, lebih memperhatikan lagi bahan ajarnya, ya, sebelum di remedial. Baiklah, demikian saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk kita, sebelum kita tutup, mari Ananda ketua kelas supaya memimpin doanya. Semuanya berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Demikian saja pelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan lanjut dengan materi yang lain pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa shutdown komputernya dan rapikan tempat duduk kembali serta layar monitor.